Selamat pagi adik-adik semua. Nah, sebelum kita memulai ibadah sekolah minggu kita ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu pada kami. Sebentar lagi kami ingin memulai ibadah sekolah minggu kami. Tuhan yang berkati agar dapat berkenan di hadapan Tuhan. Dan juga kami akan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan yang tolong kami agar kami dapat mendengarkannya dengan baik dan dapat melakukannya dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Amin. Nah, adik-adik, siapa nih yang di rumah senang disayang sama orang tuanya? Lausa seneng gak disayang sama orang tuanya? Seneng dong Lause. Nah, pasti dong, kalian di rumah juga pasti senangnya disayang, bukan diomelin kan, bukan dibentak atau diapain kan. Nah, tapi tuh kita suka nih merasa kita gak disayang sama Tuhan. Betul gak Lausa? Iya, kadang Lause juga mikir gitu sih Lause. Iya, kadang kita kalau melakukan kesalahan, kita malah nyalahinnya Tuhan. Tapi padahal tuh sebenarnya itu kesalahan kita, bukan kesalahan Tuhan. Tuhan itu sangat menyayangi kita. Iya, benar banget Lause. Nah, yuk kita nyanyikan lagu Sayang-sayang disayang. Sayang-sayang disayang, aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Sayang-sayang disayang, aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Sekali lagi kita nyanyiin lagu ini dari awal. Sayang-sayang disayang, aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Sayang-sayang disayang, aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Oke, adik-adik semua, kita sudah mengangkat puji Tuhan. Sekarang kita akan mengangkat pujian Tuhan satu lagi. Nah, setelah itu kita akan mendengar firman Tuhan. Adik-adik tolong siapkan dirinya, siapkan Alkitabnya, siapkan telinganya untuk mendengarkan firman Tuhan. Oke, kita akan naikkan pujian Mata Kecil Ini. Kecil ini, mulut kecil ini akan melakukan perkara yang besar. Tangan kecil ini, kaki kecil ini akan melakukan perkara yang besar yang tak pernah dibayangkan, yang tak pernah timbul dalam hatimu. Sebab itulah yang Kau kerjakan bagi orang yang percaya padanya. Kita ulangi lagi ya.
tak pernah timbul dalam hatimu. Sebab itulah yang Dia kerjakan bagi orang yang percaya padanya, bagi orang yang percaya padanya. Shalom adik-adik yang dikasih dalam nama Tuhan, apa kabar? Ya Lausa harap adik-adik dalam keadaan sehat ya. Nah pada saat ini gimana nih, udah siap untuk dengerin firman Tuhan? Harus siap. Nah sebelum kita dengerin firman Tuhan, terlebih dahulu kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan, kalau pada pagi hari ini kami datang ke hadirat-Mu, kami menaikkan setiap pujian kami, bahkan kami juga menaikkan setiap doa-doa kami di hadapan Tuhan. Kami rindu pada saat ini untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan kiranya menolong setiap kami, supaya firman Tuhan yang boleh kami dengarkan, boleh dapat kami mengerti, terlebih kami mampu melakukannya di dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, berfirmanlah karena kami telah siap untuk mendengarkannya. Hanya di dalam nama Yesus kami telah berdoa, haleluya, amin. Oke nih adik-adik, kita akan dengerin firman Tuhan pada pagi hari ini. Jadi tema firman Tuhan kita pada pagi hari ini adalah My Heart Strangely Warm. Jadi hati saya menjadi hangat. Kenapa nih tema kita pada hari ini hati saya menjadi hangat? Nah, namun sebelumnya sebelum masuk dalam firman Tuhan, kita baca terlebih dahulu firman Tuhan pada pagi hari ini, yaitu terambil dari Roma pasal yang ke-10 ayatnya yang ke-9. Roma pasal yang ke-10 ayatnya yang ke-9. Nah, Lausa akan bacakan bagi kita semua. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Nah, jadi adik-adik, pada pagi hari ini Lausa akan bercerita tentang satu tokoh gitu ya kan. Satu tokoh yang dimana sangat berpengaruh sekali gitu kan dalam sebuah gereja. Yaitu kita akan bercerita tentang John Wesley, yaitu bapak pendiri gereja Metodis adik-adik. Nah, jadi John Wesley ini adik-adik adalah pendiri gereja Metodis yang salah seorang inspirasi gitu kan, seorang yang memberikan dirinya diubahkan dan dipakai oleh Tuhan dalam pelayanan. Jadi adik-adik, John Wesley ini lahir di Epworth gitu kan, Lincolnshire pada tanggal 17 Juni 1703. Latar belakang keluarga John Wesley berasal dari keluarga yang terpelajar gitu kan. Ayahnya bernama Samuel Wesley yang merupakan seorang pendeta dari gereja Anglikan gitu kan. Dan ayahnya dan kakeknya dan sebagaimana juga John Wesley merupakan lulusan Universitas Oxford gitu kan, sebuah universitas yang memiliki reputasi sebagai salah satu universitas terbaik di dunia bahkan sampai saat ini loh adik-adik gitu ya kan. Nah, ibunya John Wesley yaitu Susanna Wesley juga berasal dari keluarga terpelajar adik-adik. Nah, orang tua John Wesley memiliki banyak sekali anak gitu kan. John Wesley sendiri itu adalah anak yang ke-15 gitu kan. Jadi dari 19 anak yang dilahirkan oleh ibunya gitu kan. Nah, namun 9 diantaranya itu meninggal ketika masih bayi adik-adik. Nah, keluarga John Wesley ini sering mengalami masalah dalam keuangan gitu kan. Walaupun ayahnya waktu itu Samuel Wesley memiliki gaji 130 pound per tahunnya yang merupakan sebuah gaji yang cukup layak pada saat itu gitu kan. Nah, sewaktu John Wesley lahir pada tahun 1703 adik-adik, kondisi keuangan keluarga mereka ini benar-benar semakin memburuk gitu kan. Dan segala sesuatunya kemudian menjadi bertambah buruk ketika pastori yang ditempati oleh keluarga mereka terbakar habis gitu kan pada suatu malam di musim dingin itu pada tahun
1709 ketika John Wesley masih berumur 5 tahun waktu itu adik-adik ya. Nah, saat pastori terbakar, semua orang yang ada di dalam rumah tersebut telah keluar menyelamatkan diri mereka gitu kan, kecuali John Wesley adik-adik gitu kan. Nah, ketika keluarganya sadar bahwa John Wesley masih di dalam rumah, mereka telah berdoa dan menyerahkan John Wesley kepada Tuhan adik-adik. Tetapi di menit-menit terakhir ada seorang tetangganya gitu kan, dengan berdiri di atas pundak kawannya menolong John Wesley dari sebuah jendela di lantai 2 gitu kan. Saking takjubnya John Wesley bisa diselamatkan, ayahnya ini yaitu Samuel Wesley tadi berkata, anak ini merupakan sebuah puntung yang telah ditarik dari api gitu kan. Nah, adik-adik yang dikasih dalam nama Tuhan, Susanna Wesley mengajarkan disiplin pada anak-anaknya gitu kan. Nah, tidak heran kalau John Wesley di kemudian hari menjadi seseorang yang sangat disiplin mengenai kehidupannya adik-adik dan juga dalam hal kerohaniannya gitu kan. John Wesley adalah juga seorang yang sangat cerdas dan merupakan salah satu orang yang paling intelek gitu kan, yang ada di Inggris di masa itu gitu kan. John Wesley menggunakan kecerdasannya untuk melayani Tuhan adik-adik. John Wesley memang sangat tertarik dengan dunia intelektual sampai dia pernah berkata, ada 2 hal yang paling saya inginkan di dunia ini gitu kan. Yang pertama, saya ingin menjadi kudus gitu kan, dan yang kedua, saya ingin menjadi seorang sarjana gitu kan. Dan dia adalah seorang yang sungguh-sungguh mencari kebenaran. Nah, adik-adik, kemudian dalam sebuah perjalanan misi, dalam pelayaran ke Amerika, John Wesley ini melihat imam orang-orang yang telah diselamatkan, yaitu iman orang-orang Moravia gitu kan. Setelah beberapa waktu dalam pelayaran menuju Amerika, kapal yang ditumpangi oleh John Wesley ini adik-adik diterjang badai yang sangat kuat gitu kan. Namun di tengah bahaya kematian yang mendekat itu, John Wesley melihat sekelompok orang Moravia tadi yang tetap tenang, bahkan menyanyikan mazmur adik-adik. Peristiwa itu sangat membekas dalam diri John Wesley gitu kan. Dan semenjak itu dia memiliki ketertarikan untuk lebih mengenal dan mengetahui orang-orang Moravia dan juga iman mereka adik-adik. Nah, John Wesley terus mencari Tuhan. Akhirnya pada tanggal 24 Mei 1738 dia mengalami hari yang penuh berkat tersebut di jalan Aldersgate gitu kan. Pada jam 5 pagi di hari itu, ketika John Wesley membuka Alkitab, dia membaca teks. Dengan jalan itu, ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi. Itu dalam 2 Petrus pasal 1 ayat 4. Begitu ingin keluar, dia membaca lagi, engkau tidak jauh dari kerajaan Allah. Itu terdapat dari Markus 12 ayat 34 adik-adik. Nah, sore harinya setelah ke gereja Santo Paul, dia malas sekali untuk datang ke persekutuan di jalan Aldersgate, di mana ada orang yang membacakan pendahuluan tafsiran Luther untuk surat Roma pada saat itu. Namun, kira-kira jam 8:30 saat orang tersebut membacakan bagian tentang perubahan hati yang Allah lakukan melalui iman di dalam Kristus, John Wesley berkata, saya merasa hati saya menjadi hangat. Saya benar-benar telah merasakan keselamatan Kristus. Semenjak hari itu, John Wesley semakin berapi-api untuk mengkhotbahkan tentang iman kepada Kristus yang menyelamatkan. Khotbahnya penuh kuasa. Selama pelayanannya, adik-adik, John Wesley telah berkhotbah lebih dari 40.000 kali dan mengendarai kuda lebih dari 400.000 kilometer. Wow, luar biasa adik-adik ya. Nah,
John Wesley ini meninggal pada tanggal 2 Maret adik-adik 1791. Selama hidupnya, dia memanfaatkan waktu yang dipercayakan Tuhan kepadanya dengan sangat baik. Dia memberikan semua yang terbaik dari apa yang dia miliki, mulai dari waktunya, dari pikirannya, dari bakatnya, sampai hartanya adik-adik ya. Nah, yang membuat John Wesley dipakai Tuhan dengan luar biasa adalah John Wesley merupakan seseorang yang sungguh-sungguh mencari Allah dan berusaha semaksimal mungkin untuk hidup bagi Allah adik-adik. Nah, firman Tuhan berkata bahwa ketika hati seseorang percaya dan mulutnya ia mengaku keselamatan dari Tuhan, maka ia diselamatkan. Inilah yang terjadi dalam kehidupan John Wesley. Hati dan mulutnya telah dikuduskan dengan keselamatan Tuhan, dan Tuhan memakainya dengan luar biasa bagi pekerjaan Tuhan. Adik-adik, apakah adik-adik sudah memiliki kepastian keselamatan dalam Yesus? Sama seperti John Wesley memiliki kepastian keselamatan, yaitu pada tanggal 24 Mei 1738 adalah hari yang sangat penting baginya, gitu kan. Yaitu yang kita kenal dengan Aldersgate, gitu kan. Itu merupakan hari besar bagi orang Metodis, gitu ya kan. Nah, adik-adik yang dikasih dalam nama Tuhan, Lausi harap adik-adik bisa mempercayai Allah dengan sungguh-sungguh, sehingga adik-adik juga memperoleh keselamatan yang daripada Tuhan. Nah, Lause rindu melalui firman Tuhan pada pagi hari ini kita boleh belajar bahwa John Wesley sungguh-sungguh di dalam kehidupannya melayani Tuhan. Dia berkorban waktunya, pikirannya, segala sesuatunya untuk melayani Tuhan. Nah, Lause rindu kita juga sebagai anak-anak Tuhan, kita boleh mempercayai Tuhan dengan sepenuhnya. Kita boleh sungguh-sungguh hidup di dalam Tuhan. Artinya ketika kita sudah diselamatkan, ketika kita boleh mendapatkan pengampunan yang daripada Tuhan, kita tidak menyia-nyiakan kesempatan itu, gitu loh. Nah, sampai kita menyadari bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang sungguh mengasihi di dalam kehidupan kita, dan Allah kita rela memberikan nyawanya untuk kita supaya kita memperoleh keselamatan adik-adik. Nah, ingat ya bahwa John Wesley itu adalah bapak gereja Metodis yang merupakan orang yang sangat inspiratif, gitu kan, yang dimana imannya, pelayanannya, khotbahnya itu bisa memberkati banyak orang, gitu kan. Nah, adik-adik, sampai di sini firman Tuhan kita pada pagi hari ini. Nah, kiranya firman Tuhan tadi yang telah Lause sampaikan kepada adik-adik boleh adik-adik renungkan dan adik-adik bisa lakukan di dalam kehidupan adik-adik. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kalau pada pagi hari ini firman Tuhan telah disampaikan. Kami belajar melalui kehidupan bahkan pelayanan John Wesley, Bapa pendiri gereja Metodis. Tuhan ajari kami sebagai anak-anak Tuhan untuk kami juga sungguh-sungguh mempercayai Tuhan seperti John Wesley sungguh-sungguh mempercayai Tuhan. Kami rindu sebagai anak-anak Tuhan, kami boleh memiliki semangat untuk kami boleh rindu di dalam kehidupan kami untuk kami boleh mengikut Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa untuk adik-adik kami sekolah minggu di Emision Jelambar, dimanapun adik-adik kami berada. Tuhan tetap pimpin mereka, Tuhan tetap pelihara mereka, bahkan Engkau Tuhan juga berkati di dalam setiap kesehatan mereka, di dalam sekolah mereka, bahkan juga di dalam pertumbuhan mereka. Tuhan juga urapi. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah setiap seru doa kami Tuhan yang boleh kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Haleluya, amin. Bye. Nah, adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Sebentar lagi kita akan menutup ibadah kita. Mari kita nyanyikan lagu Ada Satu Sobatku Yang Setia.
tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, Dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, Dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Nah, oke adik-adik semua. Nah, semoga tadi firman yang sudah didengarkan bisa menjadi berkat bagi adik-adik semua. Sekarang kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kita akan menaikkan doa Bapa kami dan pujian Bapa terima kasih. Doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima Sampai jumpa minggu berikutnya. God bless you. God bless you. Bye. Bye-bye.